Mimin ucapkan selamat dan sukses, jika teman-teman baru menemukan pekerjaan. Oke, kita gas lagi novel kita. Episode 33. RH Tuan Muda Arogan. Mama, tersenyumlah. Cabang resto ramen kita tidak hanya satu, Mama jangan larut dalam kesedihan nanti sakit loh. Bujuk Harley. Harley berusaha membujuk mamanya agar tidak larut dalam kesedihan. Masih ada peluang untuk membangun kembali resto yang telah hangus tersebut. Kinzo tidak bersama mereka karena sedang sibuk membenahi resto yang kebakaran. Sedangkan Anjani istri muda Kinzo tidak berada di situ karena dia di rumah sedang kurang enak badan. Harley, seharusnya yang memberi support kesedihan mama itu papa kamu. Tapi semenjak ada Anjani, papa akhir-akhir ini cuek. Putriana sedih dicampur dongkol karena akhir-akhir ini suaminya cuek kepadanya. Apa ini gara-gara aku cerita ke papa tentang perselingkuhan mama dengan Mahendra? Ya. Aduh, aku kesal dengan keluarga yang penuh masalah. Gumam Harley di dalam hatinya dengan perasaan campur aduk. Mama jangan asal nuduh, mungkin papa lagi banyak masalah. Papa itu orangnya adil kok. Atau mama sendiri yang berbuat kesalahan dengan papa? Jawab Harley membela papanya karena dia tidak suka mamanya berselingkuh dengan Mahendra, sopir pribadinya. Maksud kamu apa Harley? Mama tidak merasa bersalah dengan papa. Mama hanya pusing karena banyak masalah akhir-akhir ini. Putriana merasa tidak bersalah padahal dia telah berselingkuh secara diam-diam dengan sopir pribadinya. Siapa tahu mama yang selingkuh dengan orang lain, soalnya papa jadi cuek gitu, biasanya papa perhatian sama mama, jawab Harley dengan nada menyindir. Jaga mulut kamu Harley. Memangnya mama tampang perempuan tukang selingkuh? Bentak Putriana yang tersulut emosi. Dia tidak mau dituduh selingkuh oleh Harley. Harley tidak menuduh mama tukang selingkuh. Tetapi, jika mama ada masalah dengan papa sebaiknya curhat bareng agar terjalin hubungan yang harmonis seperti saat masih pengantin baru dulu. Harley mencoba memberi saran kepada mamanya agar hubungan antara papa dan mamanya tidak renggang. Sudah terlambat Harley. Papamu sudah menikah lagi. Mama sangat cemburu dan sakit hati. Mama mencoba bertahan dalam pernikahan ini karena masa depan kamu harus bahagia. Putriana terpaksa mempertahankan pernikahannya dengan Kinzo karena berpengaruh terhadap aset kekayaannya yang takutnya akan diambil alih semua oleh Anjani serta agar Harley berhasil menjadi pewaris kekayaan papanya karena anak laki-laki satu-satunya yang belum menikah. Sedangkan kakaknya sudah bersama suami yang kaya raya di Singapura. Oh, Harley akan bahagia jika mama dan papa saling akur dan harmonis. Harta tidak selamanya membuat kita bahagia. Ma, pulang yuk. Kita makan bareng, mama belum makan, kan? Harley berusaha membujuk satu kali lagi. Harley merasa kasihan jika mamanya seperti itu. Kamu pulang duluan saja. Mama tidak lapar. Putriana masih pada pendiriannya dan keras kepala. Oh, mama memang keras kepala. Ya sudah Harley pulang sendiri saja. Yang penting aku sudah memberitahu mama bahwa makan itu penting. Harley lalu menuju mobilnya untuk segera pulang karena badannya terasa lengket dan penat. Sedangkan mamanya masih duduk di teras resto yang terdapat sofa untuk duduk. Sebelum Harley masuk ke dalam mobilnya, terdengar bunyi teriakan yang arahnya menuju di area mamanya berada. Bu, bangun. Tolong Bu Putriana pingsan. Salah satu karyawan resto tersebut membangunkan Putriana namun tidak kunjung bangun juga. Harley dan papanya mendengar kejadian itu langsung ke area di mana Putriana pingsan. Tanpa berpikir panjang, Kinzo membawa Putriana ke rumah sakit terdekat. Semua karyawan resto cabang kedua disuruh untuk berlibur dahulu sampai ada pemberitahuan untuk masuk kerja kembali. Selama 10 menit, Putriana berhasil dilarikan ke rumah sakit.
Kinzo dan Harley sudah standby di ruang tunggu untuk menunggu kondisi mamanya dengan cemas. Tidak lama dokter keluar dari ruang tindakan dan berkata, "Ini dengan keluarga pasien yang bernama Putriana?" Tanya seorang dokter pria yang memakai kacamata. "Benar, dok. Saya Kinzo suaminya. Bagaimana keadaan istri saya?" Tanya Kinzo dengan raut wajah cemas. Kinzo tidak menyangka jika istrinya akan pingsan gara-gara restonya kebakaran. Istri Anda mengalami tekanan batin yang mengakibatkan tekanan darahnya sangat tinggi. Istri Anda harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Mohon untuk memberi perhatian lebih kepada pasien. Dokter itu menjelaskan secara detail kondisi tubuh Putriana kepada Kinzo. Lalu dokter tersebut masuk ke dalam ruang tindakan diikuti Kinzo dan juga Harley. "Ibu sudah bangun. Anda jangan terlalu memikirkan masalah yang berat. Hadapi masalah ini dengan rileks. Ibu harus banyak makan dan minum, iya." Dokter itu menasihati Putriana sambil tersenyum agar tekanan yang dialami pasiennya sedikit berkurang. Putriana hanya mengangguk pelan. Lantas, dokter yang menangani Putriana beranjak pergi dari ruang tindakan tersebut. "Sayang, kamu sudah bangun. Maafkan papa yang akhir-akhir ini cuek dengan mama. Ini mama harus makan, ya." Kinzo mendekati ranjang sakit istrinya, dan berusaha menyodorkan makanan agar mau makan. "Iya, Pak." Akhirnya Putriana mau makan karena disuapi oleh suaminya, Kinzo Sanjaya. Putriana yang biasanya cerewet kini banyak diamnya. Lalu Harley yang berdiri di samping papanya mulai berkata, "Mama cepat sembuh, iya. Mama jangan bersedih lagi, di sini sudah ada papa yang nemenin mama," ujar Harley kepada mamanya dengan perasaan sedih. "Terima kasih Harley, kamu selalu menegur mama jika mama berbuat kesalahan. Mama memang keras kepala." Putriana sudah mulai berbicara banyak dengan Harley dan Kinzo. Dia masih mengunyah makanan yang disuapi oleh suaminya. Lalu Kinzo menyuapi makanan kembali sampai tersisa sedikit makanan. Namun, terdengar bunyi, huek, huek, huek. Putriana memuntahkan seluruh makanannya dan mengenai pakaian yang dia kenakan. Dia langsung tersedak dan sesak nafas. "Papa tolong mama." Putriana merasa nafasnya begitu sesak. Lalu Harley berlari untuk memanggil suster. "Suster, tolong mama saya." Harley berteriak kepada suster yang dia temui. Dia menyuruh menemui mamanya yang sedang tidak baik-baik saja. Lalu suster tersebut memanggil dokter untuk segera memeriksa Putriana. Harley dan Kinzo keluar dari ruang tindakan dan menunggu di ruang tunggu. Setelah beberapa menit, Putriana dipindahkan ke ruang IGD karena kondisinya darurat. "Pak, mama dipindah ke ruang IGD. Kenapa mama jadi seperti ini?" Harley cemas memikirkan mamanya yang semakin parah sakitnya. "Papa juga tidak menyangka akan seperti ini, Harley. Kita doakan saja." Kinzo meringkuk di bangku ruang tunggu sambil bersedih hati karena istri pertamanya tiba-tiba sakit parah. Tiba-tiba berjalan seorang perawat ke arah Kinzo dan berkata, "Tuan, apakah Anda suami dari Putriana?" Tanya suster tersebut sambil membawa secarik kertas. "Benar. Bagaimana keadaan istri saya, suster?" Tanya Kinzo kepada suster itu dengan raut wajah cemas. Pasien bernama Putriana mengalami gangguan pernapasan, karena mengalami tekanan batin yang berat, sehingga harus dilarikan ke IGD. Untuk memperlancar proses penanganan diharapkan Tuan segera menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, perintah suster itu untuk segera ke kasir untuk membayar biaya pengobatan. "Baik. Saya akan segera ke ruang kasir." Kinzo segera berlari kecil menuju kasir untuk melakukan transaksi pengobatan istrinya. Episode 34. Liburan semester kuliah Rahel masih berlanjut selama sepekan, jadi Rahel bisa berlibur dan membantu ibunya di resto yang beberapa pekan lalu berhasil didirikan. Hari ini adalah hari Senin pukul 7 pagi,
Rahel dan ibunya akan ke resto milik mereka yakni Resto Wongdeso. Sepagi itu, mereka sudah sampai di restonya agar tidak keteteran, karena resto tersebut buka pada pukul 8.30 pagi. Tidak lama Bu Ranti tetangganya sudah datang untuk membantu pekerjaan resto milik Cynthia. Pagi, Cynthia. Maaf agak telat datang karena anak saya tadi sempat rewel, ujar Bu Ranti kepada Cynthia sambil tersenyum ramah. Tidak telat kok, Bu. Kami juga baru datang. Ayo kita mulai ke dapur mempersiapkan masakan dan kebutuhan lainnya untuk mempersiapkan jika pelanggan sudah datang. Cynthia memerintahkan Bu Ranti dan Rahel untuk segera bekerja dengan cara berbagi tugas. Siap. Ada Nona Rahel yang cantik, tumben tidak kuliah. Bu Ranti bertanya kepada Rahel sambil menoleh ke arahnya dan tersenyum. Libur, Bude. Karena 2 pekan aku libur semester, jadi kesempatan buat bantu-bantu Bunda, jawab Rahel kalem sambil mengambil kentang mentah untuk segera dikupas. Sementara Cynthia sedang mengerjakan tugas lainnya. Oh, bagus itu. Siapa tahu Rahel nanti jadi anak sukses dan resto ini berkembang pesat mengalahkan resto terkenal di kota ini. Bu Ranti mendoakan Rahel dengan raut wajah semangat dan menggebu-gebu. Dia merupakan tetangga Cynthia yang bersifat ramah, cekatan dan baik hati. Dia seorang ibu rumah tangga yang beranak satu berumur 14 tahun. Suaminya bekerja sebagai PNS. Amin. Pokoknya tetap semangat, berusaha dan terus berdoa, jawab Rahel dengan senyum bergembira. Lalu mereka bercakap-cakap sambil mengolah masakan menjadi menu yang sederhana tetapi rasanya dijamin oke. Resto Cynthia menyediakan berbagai masakan Jawa dan lauk pauk dilengkapi dengan gorengan mendoan, tahu dan rempeyek. Tidak lupa sambal dan berbagai minuman khas Indonesia. Setelah 1 jam memasak, resto tersebut mulai dibuka. Alhasil, sudah ada beberapa pelanggan yang datang untuk singgah dan makan di resto tersebut. Bu, saya mau pesan nasi pecel lele dan minumnya es jeruk 1. Seorang pria tampan berkemeja putih memesan masakan di resto tersebut. Lalu Rahel menoleh ke arah pria tersebut. Dan Rahel terkejut seraya berkata, "Dokter Raihan, kenapa ada di sini?" Tanya Rahel tidak percaya kalau yang memesan itu Raihan. "Aku mau makan di sini. Terus mau ngapain lagi? Kamu kalau diajak kencan denganku tidak mau, kan?" Raihan mengernyit sambil tersenyum dan menatap Rahel dengan tatapan elang. Hingga membuat Rahel grogi. "Oh, iya. Akan segera saya antar jika sudah siap pesanan masakan dan minuman dari Anda." Rahel menjawab secara formal, layaknya seorang karyawan yang sedang bekerja di sebuah resto. Beberapa menit kemudian, Rahel telah selesai membuat pecel lele dan es jeruk. Lalu dia berjalan menuju bangku di mana Raihan berada. "Ini dokter, pesanan menunya. Silakan dinikmati." Rahel meletakkan sepiring pecel lele dan es jeruk, tepat di depan Raihan duduk secara hati-hati agar tidak tumpah. "Terima kasih, Nona Rahel," jawab Raihan sambil tersenyum manis ke arah Rahel. Lalu Rahel bergegas menuju pantry untuk melakukan tugas yang lainnya. Cynthia mempunyai 4 karyawan di resto tersebut. 2 orang bertugas di pantry, dan 2 orang lagi sebagai pelayan dan petugas kasir. Cynthia adalah ibu yang cerdas dalam mengambil peluang. Baru jalan 2 pekan, Cynthia sudah mempekerjakan 4 karyawan karena restonya semakin banyak pelanggan yang berdatangan. Tidak lama seorang wanita cantik datang untuk memesan makanan dan berkata, "Saya pesan soto daging sapi 1 porsi sama 1 gelas jus alpukat." Wanita cantik itu memesan makanan kepada Rahel yang sedang berdiri membelakangi karena sedang membuat racikan masakan. Lalu dia menoleh dan kaget. "Kamu Mariska?" Rahel terkejut melihat Mariska yang juga datang di resto milik ibunya. "Kamu lagi? Kamu bekerja di sini juga? Dasar serakah."
Mariska mengumpat kepada Rahel yang sedang mengambil pesanan milik Mariska, tetapi dia malah menghina Rahel. "Oh, kamu jadi pesan atau tidak? Kalau membuat kegaduhan silakan pergi dari sini," perintah Rahel yang agak dongkol dengan Mariska. "Ya jadi dong. Cepetan, aku sudah lapar." Lalu Rahel menyuruh Mika, karyawan mamanya, untuk mengantarkan pesanan Mariska. Lalu Mika berjalan ke arah Mariska duduk dan menyodorkan menu yang dipesan dan diletakkan di atas meja tepat di hadapan Mariska. "Ini Kak, pesanan menunya, selamat menikmati," ujar Mika dengan ramah dan senyum yang mengembang di raut wajahnya. "Kok kamu yang antar pesanan saya? Bukannya teman kamu yang satunya?" tanya Mika mengernyit karena penasaran. "Teman yang mana, Kak? Saya belum paham." Mika bingung, karena hanya dia yang menjadi pelayan resto ini. Itu yang pakai jilbab biru dan memakai gamis berwarna hitam. Mariska menunjuk ke arah Rahel yang sedang sibuk melayani pelanggan. "Oh, itu Kak Rahel, anak dari pemilik resto ini. Kakak pengen kenalan." Mika menyebut nama Rahel sambil heran karena yang ditunjuk adalah anak dari bosnya. "Apa? Dia anak pemilik resto ini?" Mariska terkejut, tidak percaya jika resto yang dia singgahi milik ibunya Rahel. "Iya, Kak. Ibunya adalah pemilik resto ini," jawab Mika datar sambil tersenyum tipis. "Oke," ucap Mariska singkat. Dia lalu tidak banyak bicara dan segera menghabiskan makanannya. Dia mampir di resto ini karena kemarin iseng-iseng pengen mencoba menu baru. Ternyata masakannya lezat dan penyajiannya cukup higienis dan menarik. Tidak tahunya resto tersebut milik keluarga wanita yang sangat dibencinya, Rahel. "Nona, kamu di sini." Tiba-tiba Reyhan mendekati Mariska yang sedang menghabiskan makanan. "Kamu, Dokter Reyhan yang waktu itu sama Rahel. Dan kita pernah bertemu dulu saat masih kuliah. Kita sama-sama sebagai dokter." Mariska terkejut didekati pria tampan yang wajahnya tidak asing baginya. "Benar. Kamu sedang tidak melakukan taktik jahat untuk mencelakai Rahel, kan?" tanya Reyhan menyelidik. Reyhan khawatir Mariska akan berbuat hal buruk kepada Rahel. "Kamu kok bicara seperti itu?" "Aku tidak sengaja singgah di sini karena penasaran dengan resto ini sehingga aku mampir saja ke sini," jawab Mariska dengan nada kecewa karena dikira dokter itu akan berkenalan dengannya tetapi malah membahas Rahel. "Benarkah? Awas jika kamu berbuat jahat dengan Rahel, kamu akan berhubungan denganku," ancam Reyhan kepada Mariska. "Oh, jadi Anda pahlawan kesiangan dari Rahel. Bagus sekali. Itu urusan saya. Saya tidak takut dengan Anda, hei dokter tampan." Mariska dengan mata memelotot menantang sang dokter. "Oke. Tapi kamu akan menyesal jika mencelakai Rahel. Karena aku selalu melindungi dia dari wanita ular seperti kamu." Reyhan menatap Mariska dengan mata yang membola. Reyhan tidak peduli jika banyak orang yang melihatnya. Episode 35. Harley dan Kinzo masih di rumah sakit. Putriana sedang di ruang ICU belum sadarkan diri. Tiba-tiba ponsel Kinzo bergetar. Der. "Halo, ada apa Anjani?" Kinzo mengangkat telepon dari Anjani, istri keduanya. "Papa di mana? Mbak Putriana dan Harley kok tidak pulang?" tanya Anjani dengan cemas karena keluarganya belum ada yang pulang. "Ya Tuhan, Papa sempat lupa untuk menelepon kamu. Putriana sekarang berada di rumah sakit sedang di ruang ICU. Mama sudah sehat belum?" Kinzo lupa jika memberitahu tentang kondisi Putriana kepada Anjani karena Putriana sakit secara tiba-tiba. "Mbak Putriana sakit apa? Aku sudah sehat kok. Bolehkah aku ke sana untuk menjenguk dan menemani Mbak Putriana?" tanya Anjani kepada Kinzo di seberang sana. "Putriana mengalami tekanan darah tinggi." "Ya sudah, nanti Papa jemput kamu. Papa akan segera ke sana." Lalu Kinzo mulai memutuskan sambungan telepon.
Kinzo berjalan ke arah Harley yang sedang duduk di ruang tunggu dalam keadaan mengantuk karena kelelahan. Harley, kamu capek ya? Kamu istirahat di ruangan, rest area, saja. Papa izin menjemput Tante Anjani. Dia ingin menjenguk dan menemani mama kamu, ungkap Kinzo kepada Harley. Baik, Pak. Jangan lupa bawa keperluan pribadi mama berupa pakaian dan handuk siapa tahu diperlukan. Harley mengingatkan papanya untuk membawa perlengkapan pribadi mamanya. Oke, Papa berangkat dulu. Jika ada apa-apa bisa telepon Papa. Lalu Kinzo segera berlari kecil untuk menuju mobilnya yang berada di parkiran mobil. Beberapa menit kemudian, Kinzo menyalakan mesin mobilnya dan segera berkendara menuju rumahnya. Selama 15 menit berkendara, Kinzo sudah sampai di depan rumahnya. Kinzo bergegas turun dari mobilnya lalu masuk ke dalam rumahnya dengan anak kunci yang selalu dia bawa. Dia berjalan mencari keberadaan Anjani. Terlihat Anjani sedang duduk di sofa ruang tamu dengan raut wajah cemas. Papa, silakan duduk. Ini kopi hangat diminum dulu dan istirahat sebentar karena pasti Papa sangat capek. Anjani sudah menyiapkan secangkir kopi hangat untuk suaminya. Anjani adalah istri yang gemati. Iya, terima kasih istriku. Kinzo tersenyum tipis kepada Anjani. Lalu dia segera meminum kopi tersebut. Pak, Anjani sudah menyiapkan keperluan pribadi berupa pakaian ganti, handuk del untuk Mbak Putriana. Kita hanya tinggal berangkat. Dengan ketulusan hati Anjani, dia menyiapkan semuanya. Kinzo tidak perlu repot-repot mencari barang keperluan Putriana. Ya sudah. Papa ke kamar mandi sebentar setelah itu kita segera ke rumah sakit, jawab Kinzo sambil berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah beberapa menit, Kinzo telah selesai dari kamar mandi lalu bergegas untuk kembali ke rumah sakit bersama Anjani. Ayo, Ma. Kita berangkat. Ajak Kinzo sambil menggamit tangan Anjani menuju mobilnya. Kinzo mulai menyalakan mesin dan segera tancap gas dengan kencang. Selama 15 menit mereka sampai di rumah sakit. Lalu mereka berjalan menuju ruang tunggu di mana Harley berada. Harley sudah tidak berada di ruang tunggu. Kinzo mulai menelepon Harley. Tut, tut, tut. Tidak lama telepon tersebut mulai tersambung. Halo? Harley, kamu di mana? Tanya Kinzo dengan cemas. Harley berada di ruang rawat inap nomor 11 Pascal. Papa kesini saja karena mama sudah siuman, jawab Harley di seberang telepon sana. Oke. Papa dan Tante Anjani akan segera ke sana. Lalu Kinzo memutuskan sambungan teleponnya dan berjalan menuju rawat inap nomor 11 dan Anjani mengekor di belakang suaminya. Tidak lama mereka sampai di ruangan rawat inap di mana Putriana dan Harley berada. Mama sudah siuman. Ini Papa Ma. Mama cepat sembuh, iya. Mata Kinzo berkaca-kaca melihat istri pertamanya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dia tidak tega melihatnya. Papa jangan bersedih, Mama pasti akan sembuh, jawab Putriana datar sambil menatap Kinzo. Putriana. Ini ada Anjani ingin menengok kamu. Papa harap kamu tidak marah, ucap Kinzo memperlihatkan Anjani kepada Putriana yang berdiri di belakangnya. Lalu Anjani melangkah ke sisi samping Putriana. Mbak, maafkan aku jika ada salah. Mbak cepat sembuh, iya. Anjani meminta maaf sampai matanya berkaca-kaca. Saya pasti sembuh dan kamu Anjani, tidak perlu meminta maaf. Jawab Putriana agak ketus. Pasti Mama sembuh kok. Oh. Ya Mama makan bubur dulu ya. Kinzo mencoba menawari makan kepada Putriana. Tidak. Mama ingin segera pulang. Harley, tolong antarkan Mama pulang sekarang. Tiba-tiba Putriana ingin segera pulang ke rumah karena di rumah lebih nyaman. Oh. Oke. Tetapi Harley bertanya dulu kepada suster, apakah Mama sudah diperbolehkan untuk pulang? Harley lalu menemui suster yang ada di ruangan perawat.
Tidak lama Harley sampai di ruangan tersebut. "Suster, apakah pasien yang bernama Putriana diperbolehkan untuk pulang sekarang?" Karena dia menginginkan untuk segera pulang, tanya Harley kepada perawat yang sedang mendata sesuatu di bukunya. "Sebentar ya, Kak. Saya tanyakan kepada dokter." Lalu suster itu menelepon dokter yang menangani ibunya Harley. Setelah selesai menelepon dokter, perawat itu berkata, "Saran dari Dokter Irawan selaku yang menindaklanjuti pasien Putriana, sebenarnya pasien harus dirawat di rumah sakit sampai benar-benar pulih. Tetapi jika pasien bersikeras ingin pulang juga tidak masalah dengan catatan pasien harus banyak istirahat dan harus ditemani dengan intens agar tekanan yang dialami segera pulih," ujar perawat tersebut menjelaskan dengan detail. "Oh, baik suster. Mama saya segera pulang saja karena dia lebih nyaman di rumah," jelas Harley dengan ramah kepada suster tersebut. "Baiklah. Kalau begitu salah satu keluarga pasien harus menandatangani jurnal ini." Perawat itu menyodorkan jurnal medis kepada Harley untuk segera menandatanganinya sebagai tanda mamanya bisa pulang sekarang. "Baik, suster." Lalu Harley segera menandatangani jurnal tersebut. Lalu suster memberikan secarik kertas dan mengarahkan Harley untuk segera ke apotik untuk mengambil resep obat. Tidak lama Harley berjalan ke apotik dan mengambil resep obat tersebut. Lalu dia menyodorkan kertas tersebut dan menunggu panggilan dari petugas apotik. Setelah beberapa menit petugas memanggil pasien yang bernama Putriana sehingga Harley segera menuju ke ruang apotik dan mengambil resep obat tersebut. Lalu dia menuju ruangan mamanya. Setelah beberapa menit dia sampai di ruangan tersebut dan berkata, "Mama, sekarang kita boleh pulang." Harley sudah mengambil resep obat dan menandatangani jurnal. Harley menatap mamanya yang sedang terbaring di ranjang dan tersenyum kepada mamanya. Kinzo dan Anjani tersenyum karena Putriana sudah boleh pulang ke rumah. Tiba-tiba datang pria berpakaian serba hitam khas pakaian sopir, dia adalah Mahendra. "Tuan Kinzo, saya turut bersedih karena Nyonya Putriana dirawat di rumah sakit." Mahendra membawa bingkisan karena membesuk Putriana yang sedang sakit. Lalu dengan refleks wajah Kinzo memerah dan menarik tangan Mahendra dan membawanya ke ruangan lobi yang sepi. Plak, plak.